Cuaca kali itu sedikit panas. Beberapa gumpalan awan mendung terlihat menghiasi hamparan langit. Waktu itu, aku berdiri di antara sekelompok orang. Hanya 7 orang lelaki dan 3 kaum hawa, salah satunya aku. Kami berencana untuk ke sebuah tempat wisata yang konon kabarnya keramat dan sepi pengunjung. Perjalanannya pun jauh, harus melewati 2 buah gunung. Masyarakat sekitar menamakan gunung tersebut dengan sebutan Gunung Kembar. Letaknya di sebuah desa transmigrasi, yaitu Desa Matahualu, Sulawesi Tenggara. Penghuninya mayoritas suku Jawa dan Bali. Sebagian kecil bersuku lain. Jangan cari tentang gunung ini di Google, karena data-data tentang desa ini belum terdata sepenuhnya. Kisah ini aku persembahkan untuk para pendengar juga sahabatku Darna yang telah meninggalkan dunia ini beberapa tahun silam sebab penyakit kanker payudara. Semoga ia tenang di tempatnya kembali. Amin. Selamat mendengarkan, semoga menginspirasi, tersentuh atau mungkin bergidik. Kita simak cerita selengkapnya. Aku dongkol melihat ulah para lelaki itu. Perut mulai keroncongan, matahari pun sudah mulai menanjak ke titik tengah. Namun, mereka masih aja asik nongkrong sambil minum. Menyebalkan. Aku menggerutu sambil mengunyah roti yang sempat ku bawa tadi sebagai persiapan. Ini jadi pergi gak sih, Dar? Kenapa malahan santai dan minum sirup gitu? Terus tuh apa lagi? Cerocosku terhenti pas lihat bubuk putih dalam bungkus kertas yang dituang LL ke segelas sirup. Tunggu bentar lagi. Hanya jawab itu yang ku dengar dari bibir Darna. Kelihatannya dia pun rada kesel sampai garu-garu kepala. Emang kemarin rencananya gimana sih? Kenapa mereka kayak ogah-ogah gitu? Tanyaku heran. Udah, tenang aja, Ray. Pungkas sahabatku Darna yang berkulit hitam eksotik seperti warna kulit Afrika. Aku pun menunggu sambil menghabiskan roti yang tersisa. Benak masih saja liar mencari tahu jawaban perihal bubuk putih tadi. Udah yuk, kita berangkat. Akhirnya. Awal petualangan dimulai. Aku pun menarik nafas, sebab ini adalah pengalaman pertamaku berpetualangan di alam. Sebelum perjalanan dimulai, kami melingkar sambil berpegangan tangan dan berdoa. Tanpa LL dalam lingkaran itu, mungkin ia masih asik dengan minumannya. Sepanjang perjalanan di desa yang kami lalui, ada satu kegiatan masyarakat. Tepatnya di lapangan sepak bola. Pertunjukan kuda lumping sedang berlangsung. Aku memilih berhenti sejenak, dan ini pertama kali aku tonton kuda lumping. Kengerian aku rasakan atas apa yang terlihat dari salah seorang pemainnya. Ia mengunyah pecahan beling, lalu mengupas kelapa hanya dengan menggunakan gigi. Ayam pun dia santap mentah-mentah. Matanya menyala merah, seolah mencari-cari sesuatu. Rasa heran, takut, sekaligus takjub melingkupiku. Budaya yang eksotik. Itu pikirku. Tapi kok gak berdarah ya tuh bibirnya? Entah aku bertanya pada siapa. Sebab sebagian kawan telah mendahului dan sepertinya tak tertarik dengan acara tersebut. Mungkin sudah terbiasa melihat kuda lumping, terlebih itu tradisi budaya mereka. Itu dirasuki roh halus. Satu suara sontak membuat aku menoleh. Ya ampun, dia lagi. Nih orang satu, apa sih maunya? Sejak tadi mepet-mepet melulu. Aku ngomel dalam hati. Dia adalah Kenny, lelaki yang tingginya melebihi tinggi tubuhku kala itu, yaitu 154 cm. Warna kulitnya agak kecoklatan, sedikit lebih gelap lah. Ingat es krim Magnum? Ya, serupa itulah warnanya. Rambut gondrong, lurus berwarna hitam.
Tak pirang seperti LL, salah satu ciri khasnya adalah memakai topi. Aku tak peduli dengannya, dan lebih memilih memperhatikan pemain yang dirasuki roh halus sedang jongkok mengunyah beling sambil melototi siapapun. Matanya nyalang seakan ingin menelan penonton mentah-mentah. Beberapa anak kecil berlarian sebab ketakutan. Hingga pandangannya bersirobok denganku. Kami saling menatap lama. Ini mengerikan. Aku saling bertatapan dengan roh. Pandangannya tak lepas dariku. Serasa ingin menelanku bulat-bulat. Aku bergidik. Jujur bulu kuduku meremang. Dak-dikduk. Aku mematung. Satu tekupan di bahu membuat aku lepas dari ketegangan itu. Ayo jalan. Ntar kamu juga kerasukan bila saling tatapan gitu. Aku menuruti ajakan Kenny. Bulu kuduku masih saja meremang. Rasa takut masih tersisa. Sepanjang perjalanan, mata merah penuh misteri masih saja bercokol di otakku. Bulu kuduku merinding. Terasa sekali pada tengkuk juga kedua lengan. Kedua tangan kulipat menyilang di dada. Hawa aneh begitu terasa di sekitarku. Perasaan diikuti pun menghantui. Apa roh itu mengikutiku ya? Tapi, gak mungkin Ini kan siang hari. Pikiran di benak berkecamuk menciptakan sedikit getaran gelisah di dada. Demi membuat perasaan lebih nyaman, aku alihkan pandangan ke sepanjang jalan yang terlalui. Menata perkampungan yang sebagian merupakan wilayah persawahan. Dalam separuh perjalanan, satu sosok yang aku kenal muncul dari sebuah lorong dan bercakap dengan Darna. Namanya Rohim, teman SMP. Pernah sekelas denganku. Ia asli penduduk desa tempat kami berpetualangan. Setelahnya, LL juga menampakkan diri bersama seorang remaja. Dia ikut juga akhirnya. Apa dia tak oleng ya? Tapi kayaknya dia masih baik-baik saja sih. Keningku bertaut memikirkan LL sejenak. LL adalah lelaki tampan pertama dalam kelompok kami. Berwajah cute plus memiliki warna kulit putih. Rambut ikal, tinggi tubuhnya sekitar 169 cm. Terlihat agak kursi. Sayangnya, satu julukan yang paling melekat darinya adalah playboy kelas kakap. Kami memasuki area hutan. Rasa heran membuat aku bertanya. Kok hutan? Katanya kita mau ke air terjun. Air terjunnya dalam hutan, Non. Dan melewati gunung. Jawab Caidir. Apa? Terus jauh nggak? Nginep nggak? Rentetan pertanyaan juga suaraku yang agak keras membuat Caidir terbengong. Darna, kenapa tidak bilang-bilang sih? Kalau tahu gini, aku buat persiapan lebih. Ku pakai sepatu kets. Lihat saja kakiku, hanya pakai sendal. Ya ampun, ini benar-benar konyol. Aku nerocos menahan emosi. Lupa. Lagian aku juga sama ini, lihat. Elaknya sambil memamerkan sendal jepit birunya. Hanya kata itu yang keluar dari bibir Darna. What? Dasar Darna. Kamu ini kan sudah biasa. Nah aku? Ia hanya terkekeh menimpali kemarahanku. Aku mengendus dengan wajah terketuk. Ayo lanjut. Mau jalan gak nih? Sudah mulai sore ini. Teriak Rohim dengan medok Jawanya. Teman lainnya sedang menanti di pinggir hutan. Sepanjang pandanganku terlihat pepohonan jati juga jenis pohon lainnya terhampar. Suasana sejuk yang dipancarkan tumbuhan dan semilir angin mampu melebur kekesalanku barusan. Cicit burung-burung saling bersautan seakan menyambut kedatangan kami. Sebelum masuk hutan, kalian harus berdoa. Dan yang paling perlu kalian ingat, jangan berisik, berulah atau merusak hutan.
Satu lagi, jangan memanggil nama teman. Ucap salah seorang teman yang lebih tahu tentang area itu. Aku yang aslinya cuek, tidak terlalu peduli dengan peringatan itu. Bahkan berdoa pun tak kulakukan. Saking semangatnya, aku lebih dulu merambah hutan. Suaraku yang berisik terkadang bernyanyi juga heboh karena takjub. Sambil sesekali teriak memanggil Darna, membuat beberapa kawan menoleh ke arahku. Hal itu kulakukan karena merasa tak nyaman berada di antara lelaki tak kukenali, sedangkan Darna jauh di depan. "Shh, jangan berisik," seru mereka berbarengan. Aku hanya manyun dengan reaksi mereka. Tak terasa langit yang sebelumnya disinari mentari telah berganti hiasan arakan mega mendung, pekat menggantung. Tiba-tiba titik air mulai menetes satu persatu. Kian detik, rinai bertambah dari langit. Gerimis mulai membasahi bumi. Perjalanan yang dilalui pun mulai menanjak, berkelok-kelok. Tanah mulai becek dan licin. Akar-akar besar yang mencuat. Pohon tumbang dan batang sisa penebangan terkadang menghalangi perjalanan kami. Sekujur tubuh mulai basah oleh keringat bercampur rinai hujan yang kian saat bertambah deras. Kaos tipis dan ketat yang melekat di tubuh semakin terlihat transparan. Guyuran hujan membuat aku khawatir. Akhirnya melepas alas kaki dan menentengnya. Kenapa makin mendaki? Tanyaku sambil menyeka air di wajah. Rambut sudah basah kuyup. "Kita sudah di gunung," jawab LL bersama Kenny. Sepanjang perjalanan, kami saling bercerita untuk menghalau rasa lelah, hening, dan suasana alam gunung yang mulai pekat dan gelap. Sisi-sisi jalan yang dilalui merupakan jurang terjal. Kekhawatiran, rasa takut, dan ngeri menggeluti benakku. Sesekali, aku memberanikan diri nengok ke bawah jurang yang membuat jantung berdetak kencang. Kami mempercepat langkah. Sesekali ada teman yang bersiul di antara derap kaki dan kecipak rinai yang memantul dari tanah. Namun tiba-tiba, rinai hujan yang deras terkikis habis. Langit nampak cerah lagi. Wajah kaku kedinginan diganti rona bahagia. Tanah pada setapak masih basah dan tiba-tiba aku terpeleset. Aku menjerit. Jeritanku memenuhi keheningan gunung. Berada di jurang sekitar 4 meter dari bibir jurang, membuat aku berpikir tentang kematian. Keringat dingin menjalar sekujur tubuh. Untunglah, tangan sempat menggapai akar pohon dan aku tersangkut pada akar yang jauh lebih besar. Terasa wajahku keluh dan dingin, jantung berdetak kencang. Dalam keadaan seperti itu, aku hanya bisa istighfar. Wajah keluarga terlihat dan dari sudut mata, setetes gumpalan bersatu dengan sisa hujan yang belum sempat kuseka. Aku menengadah dan apa yang aku lihat teman-teman hanya terdiam melongo dengan wajah tegang. Hei, tolong aku dong. Kok hanya diam gitu? Tanganku gak kuat. Teriakanku membuyarkan keterkejutan mereka. Beberapa dari mereka memberi akar pohon yang telah disambung. Aku berusaha menggapai dengan satu tangan. Mereka menarikku. Setelah dekat, tangan LL dan Darna juga Kenny berusaha menggapai. "Kamu tak apa-apa?" Darna bertanya dengan raut wajah cemas. Alhamdulillah, hanya berdarah dikit. Aku memperlihatkan siku dan lengan yang terkelupas berdarah. Jantungku masih berdegup kencang. Kenny membersihkan tanah yang menempel di luka lengan, sedangkan Darna mengibas tanah yang melekat pada pakaianku. Tapi aku jengkel. Kenapa kalian hanya diam melongo?
Aku hampir mati tahu. Gerutuku, mereka hanya terdiam. Tapi aku sadar, mereka juga pasti saja terkejut dan takut. Setelah beberapa saat dan memastikan aku baik-baik saja, perjalanan pun dilanjutkan. Jarak di antara kami agak berjauhan. Di depan beberapa meter, masih terlihat Darna juga Rahman. Mereka sepasang yang mulai bersemi. Kami melewati sungai yang dangkal, airnya jernih. Sepanjang sungai ada beberapa akar pohon melintang di atasnya. Batu besar serta kecil memenuhi dasar sungai. Tapak kakiku terasa sakit, perih, dan mulai lecet. Apa tak ada jalan lain, Kenny? Hanya ini satu-satunya jalan, biar kita tak tersesat. Aku memeriksa kaki yang mulai berdarah saat menginjak batuan cadas. Apalagi betis dan mata kaki juga terasa sakit. Mungkin sebab terjatuh tadi, terbentur di akar bebatuan cadas. Baru terasa sakitnya. Lagi-lagi Kenny berempati. "Aku gendong ya," ucapnya menawarkan bantuan. Aku terdiam menatapnya. Enggak. Nanti malah ambil kesempatan dalam kesempitan. Pikirku dalam hati. Udah nggak usah. Aku bisa jalan sendiri kok. Aku menolak, lalu melanjutkan perjalanan. Ia mengikuti di belakang. Tak beberapa lama, telah berada di sisiku. Sepanjang perjalanan kami berbincang apa saja, dan tanpa sadar kami kehilangan jejak kawan lainnya. Aku kebingungan, sedangkan Kenny tak menampakkan raut cemas sedikit pun. "Ayo ke sini," ajaknya. Aku hanya bisa mengikuti karena berpikir ia penduduk daerah itu, pastilah tahu arah. Kami memasuki area hutan lagi. Sepanjang jalan setapak itu, terdapat beberapa jalan sempit dan ditumbuhi semak belukar. Kita harus lewat mana? Aku mulai cemas, memperhatikan beberapa jalan aneh yang bercabang. "Lewat sini," ajak Kenny. Aku hanya bisa mengikutinya lagi. Di tengah hutan, kami bertemu seorang lelaki gondrong duduk di pondok. Dia menatap ke arah kami. Aku hanya melempar senyum. Aku heran mengapa ada orang tinggal di hutan. Mungkin hanya seorang penebang pohon kali ya, pikirku. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Hal aneh terjadi. Kami melewati jalan yang sama. Tapi aku berpikir positif. Mungkin memang sama. Dan lagi-lagi kami bertemu orang yang sama sebelumnya. Rasa aneh mulai menghantuiku. Aku menoleh ke arah Kenny di belakangku. Kenapa kita di sini lagi? Aku bertanya, tapi dia hanya diam. Pikiran negatif mulai bercokol pada benakku. Astaga, aku tersadar. Wanita di antara dua lelaki asing dan berada di hutan. Alarm di otak membuat aku lebih waspada. Dan aku tak tahu lelaki di pondok itu beneran manusia atau bukan. Birahi yang ranum mungkin sedang berpendar di otak keduanya. Itulah pikirku. Entah apa yang ada pada tempurung kepala mereka. Ini sungguh menakutkan. Kecemasan demi kecemasan menggelayutiku. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Saat itu, cuaca mulai gelap meskipun masih sore hari. Aku memberi kode kepada Kenny untuk berpamitan dan meminta izin untuk lewat pada orang itu. Orang itu tidak bersuara, hanya mengangguk. Kami pun berlalu dari situ. Sesekali aku menoleh untuk memastikan apakah dia manusia atau bukan. Orang itu masih terlihat. Rasa lega pun menyeruak di dada. Anehnya, kami kembali berada di setapak bercabang untuk ketiga kalinya. Keadaan itu membuat aku tersadar bahwa kami tersesat. Aku menoleh lagi ke belakang. Selama ini, dia selalu berada di belakang. Mungkin ia menjagaku.
kita tersesat, Kenny. Sudah 3 kali kita kembali ke tempat yang sama. Aku merasakan wajahku keluh, tegang di antara keringat yang membasahi wajah. Kulihat Kenny pun mulai pias. Dia hanya bisa diam. "Coba lewat sini," ajaknya untuk melewati salah satu setapak kecil penuh belukar, dan aku sekali lagi mengiyakan. Lagi dan lagi kami hanya berputar di tempat yang sama. Aku benar-benar ingin menangis saat itu. Aku bersama lelaki asing. Kekhawatiran tentang Kenny berlaku mesum, menambah kencang detak jantung dan gelisah di dada. Apalagi langit kian gelap. Kepalaku mulai pusing disebabkan kelelahan, takut juga bingung. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam tampak di antara belukar dan pohon yang seakan memperhatikanku. Oh tidak, bayangan apa itu? Aku menutup mata lalu mengalihkan pandangan ke tempat lain dan berusaha menepisnya. Rasa takut kian kuat mulai menjalariku. "Ray! Ray!" Terdengar suara memanggil. Aku menoleh ke Kenny dan bertanya, Apa kamu memanggilku? Juga melihat sesuatu yang hitam? hanya kudapatkan gelengan kepala darinya. Lalu, itu bisikan siapa? Aku bergidik menghadapi kenyataan ini. Hal yang tak pernah kualami sebelumnya. Tersesat di antara lelaki baru ku kenal, juga sesuatu yang mengerikan. "Ray!" Suara panggilan itu terdengar lagi. Kenny, cari di mana jalannya. Aku takut. Suara itu memanggil namaku lagi. Apa kamu tidak dengar ya? Aku mulai merengek pada lelaki menyebalkan itu. Rasanya ingin menghambur di pelukannya, tapi ku tahan. Jangan konyol, Ray. Berpikirlah normal. Kamu kan punya Tuhan. Terdengar satu bisikan di hati. Itu membuat aku terbantu. Berada dalam kecaman rasa takut dan hari mulai terlihat kian gelap dari sebelumnya. Ataukah ada sesuatu lain yang memanipulasi waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu saling berebut di antara rasa takut dan keringat dingin yang mengucur. Lalu aku mengusap wajah, menarik nafas panjang, memejamkan mata serta mulai mengingat tentang apapun yang aku ketahui apabila tersesat. Meski rasa khawatir ada apabila seketika Kenny berlaku mesum di saat aku menutup mata. Pikiranku kocar. Aku terus mencoba. Dalam keadaan mencekam, begitu susah untuk mencerna. Akhirnya teringat satu cara. Aku lalu berdoa dan membaca Al-Fatihah 21 kali. Dan aku tekankan pada ayat ke-6 setelahnya aku membuka mata. "Ray, lewat sini, Ray," ajak Kenny kemudian. Aku menolaknya dan berjalan terus. Kulihat Kenny berdiri mematung. Ikuti aku. Perintahku pada Kenny dan hanya mengikuti di belakang. Tak kupedulikan suara-suara memanggil dan bayangan hitam sejak tadi mengikutiku. Kumantapkan langkah seraya tetap fokus berdoa. Akhirnya kami tak berada di tempat yang sama lagi. Suasana yang semula gelap tiba-tiba berubah terang. Suara dan bayangan itu kini hilang. Aku bernafas lega. Lalu suasana gelap tadi? Oh tidak, ternyata hal mengerikan itu baru saja ku alami. Aku mengucap syukur dan merilekskan otot yang kaku. Tadi kita itu tersesat. Apa kamu benar tidak mendengar namaku dipanggil? Juga tentang bayangan hitam? Tidak, Kai. Aku tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa kok. Jawaban itu benar-benar membuatku tertegun. Aneh, kenapa cuma aku yang bisa melihat sosok gelap itu? Aku bertanya-tanya pada diri sendiri.
Aku mengeluh lelah berjalan. Lagi-lagi Kenny menawariku untuk menggendong. Kujitak saja kepalanya, tapi ia menghindar. Akhirnya kami bertemu teman lainnya. Kalian dari mana saja sih? Kami mencari kemana-mana. Todong Darna. Kalian juga kemana? Tiba-tiba menghilang. Bukannya menjawab, aku malah balik bertanya. Kulihat Kenny berbicara dengan LL. Lalu LL menjawab pertanyaan Darna. Mereka habis tersesat. Benar gitu, Ray? Darna bertanya, penasaran sekaligus cemas. Aku dan Kenny mengangguk. Ceritanya panjang, Dar. Makanya, jangan ribut dan teriak manggil. Sudah diperingatkan kan? Sahut Rohim. Aku hanya diam mendengar pertanyaan itu. Sekarang aku benar-benar paham bahwa hutan atau gunung ada penghuninya dan kita harus menghormati tata krama dan juga larangan. Sudah sore untuk ke induk air terjun. Waktu kita tak banyak dan hari sudah mulai malam. Ucap salah seorang dari kami. Kita ke anak air terjun saja. Ajak yang lainnya. Ini pasti karena aku yang tersesat. Ucapku memelas. Yang penting, kamu selamat. Itu penting. Untuk ke induk air terjun bisa lain waktu. Ucap Soleh menenangkanku. Suara serupa lolongan anjing terdengar dari satu sudut. Dua teman memegang benda pipih panjang yang tajam muncul. Itu mereka dari mana? Aku bertanya pada Caidir yang berada tepat di depan. Mereka pun mencarimu. Jawabnya. Aku terharu dengarnya. Ternyata mereka sangat peduli padaku. Aku benar-benar merasakan rasa persaudaraan, juga solidaritas, meski di antara kami beberapa tak saling mengenal. Kami menghabiskan hari yang tersisa setelah suasana mencekam itu. Selepas penat dan menceburkan diri di sungai juga mengguyur tubuh pada air terjun. Meski disebut anak air terjun, namun tetap indah dengan batuan hitam yang cadas dan kokoh menjulang tinggi dialiri air dari atas tebing. Pepohonan hijau begitu menyegarkan.